Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Competition Analysis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amun Alfianti dengan NIM 238 1020 1048 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Erlinda Kalisa Putriwadanu dengan NIM 2308 1020 1031. Oke, perkenalkan Mas Aldo Tuwanto dengan NIM 2308 1020 1032. Perkenalkan, nama saya Abilia Dwi Susanti dengan NIM 2308 1020 1033. Perkenalkan, nama saya Afilian Tias dengan NIM 2308 1020 1036. Di sini kami akan membahas beberapa submateri mengenai yang pertama, pengertian dari pesaing, kedua, identifikasi pesaing, ketiga, menentukan sasaran pesaing, 4, strategi identifikasi pesaing, 5, cara menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing, 6, identifikasi reaksi pesaing, dan terakhir, strategi menghadapi pesaing. Jadi pada materi sebab awal ini saya akan mempresentasikan mengenai definisi atau pengertian dari pesaing atau persaingan. Di persaingan atau competition itu berasal dari kata saing yang artinya berlomba atau mengatasi. Jadi merupakan situasi di mana dua atau lebih pihak itu berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang jumlahnya terbatas, seperti sumber daya, pangsa pasar, atau loyalitas pelanggan. Nah, persaingan ini terjadi ketika pihak-pihak tersebut ini itu memiliki kepentingan atau tujuan yang sama dan berusaha untuk mencapainya dengan cara yang lebih unggul dibandingkan dengan pihak lainnya. Sedangkan pesaing atau kompetitor itu merupakan perusahaan, organisasi, atau entitas lain yang menawarkan produk atau layanan yang sama atau serupa dengan yang ditawarkan. Jadi sehingga itu bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan yang sama. Jadi dengan kata lain, pesaing itu merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama dengan atau yang mirip dengan produk yang ditawarkan. Nah, analisis persaingan itu suatu perbuatan analitis atau mengidentifikasi apa-apa saja nih yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang mirip dengan produk kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari pesaing. Jadi yang pertama itu kelengkapan mutu, desain, dan bentuk produk. Jadi penting bagi kita untuk memahami secara rinci spesifikasi produk pesaing kita, seperti fitur, kualitas desain, dan varian yang ditawarkan. Jadi ini bakal membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan produk pesaing relatif terhadap produk kita sendiri. Lalu yang kedua, harga yang ditawarkan. Jadi kita tuh perlu mengetahui tentang strategi penetapan harga yang digunakan oleh pesaing kita, termasuk harga jual, diskon, dan kebijakan penentuan harga lainnya. Jadi itu bakal membantu kita untuk menentukan nih posisi harga yang kompetitif untuk produk kita. Lalu yang ketiga, di saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Jadi perlu dipahami bagaimana pesaing kita nih mendistribusikan produknya, seperti saluran distribusi yang mereka gunakan, lokasi cabang, atau bahkan strategi penjualan langsung yang digunakan. Jadi itu bisa memberikan wawasan tentang strategi distribusi yang efektif di pasar. Kemudian yang keempat, promosi yang dijalankan. Jadi kita perlu mengetahui strategi promosi yang pesaing kita gunakan, kayak misal iklan, promosi penjualan yang mereka gunakan, hubungan masyarakat, atau bahkan pemasaran digital mereka. Jadi bakal membantu mengidentifikasi pendekatan promosi yang berhasil dalam menjangkau target pasar. Kemudian yang kelima, rencana kegiatan pesaing ke depan. Jadi kalau memungkinkan nih, kita tuh penting untuk mengetahui rencana strategis atau inisiatif baru yang pesaing kita jalanin di masa mendatang. Kayak misal peluncuran produk baru mereka, ekspansi pasar, atau bahkan perubahan strategi pemasaran. Jadi itu bisa mengantisipasi pergerakan pesaing dan merumuskan strategi tandingan yang lebih efektif. Jadi dengan memahami aspek-aspek yang saya sebutkan, perusahaan itu bisa memperoleh gambaran yang lengkap tentang posisi kompetitif pesaing dan mengembangkan strategi yang lebih efektif lagi untuk bersaing di pasar. Yang kedua, ada identifikasi pesaing. Perusahaan harus membuat peta persaingan yang lengkap dan melakukan upaya yang akan dilakukan untuk melakukan analisis pesaing, untuk mengetahui berapa banyak dan jenis pesaing yang ada, serta kekuatan dan kelemahan dari masing-masing para pesaing. Adanya pembuatan peta persaingan dan upaya yang akan dilakukan untuk melakukan analisis persaingan memerlukan langkah-langkah yang tepat.
Adapun langkah-langkah yang tepat yaitu yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Dengan mengidentifikasi jenis produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan lain, hal ini membantu mengkategorikan pesaing menjadi pesaing langsung dan tidak langsung. Pesaing langsung adalah penawaran produk atau layanan yang sama atau sangat mirip, sementara penawaran yang tidak langsung itu adalah penawaran atau layanan yang berbeda tetapi dapat memenuhi kebutuhan yang serupa. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau pangsa pasar pesaing. Dengan menganalisis pangsa pasar yang memiliki perusahaan lain di industri yang sama dapat memberikan gambaran tentang posisi yang kompetitif bagi mereka. Pesaing dengan pangsa pasar yang besar biasanya merupakan ancaman utama yang harus diperhatikan. Dengan hal itu, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, data publik. Dengan mencari data publik tentang kinerja keuangan pesaing seperti laporan keuangan, kuartalan, atau presentasi investor. Hal tersebut bisa mencakup informasi pendapatan, laba bersih, dan metrik kinerja lainnya yang lebih relevan. Yang kedua adalah laporan industri. Dengan meninjau laporan industri dan menganalisis pasar yang diterbitkan lembaga riset terbuka, hal tersebut bisa mendapatkan perkiraan pangsa pasar pesaing dalam perusahaan atau dalam industri. Lalu yang ketiga ada perubahan, yang dimana memperlihatkan perubahan dari waktu ke waktu dalam pangsa pasar pesaing untuk mengetahui bagaimana perubahan strategi dan peluncuran dari produk-produk para pesaing yang baru. Lalu yang keempat ada analisis kualitatif. Dengan menganalisis reputasi merek, loyalitas konsumen, dan inovasi dari produk untuk mempertimbangkan faktor kualitatif yang dapat mempengaruhi dari pangsa pasar tersebut. Lalu ada identifikasi peluang dan ancaman. Dalam mengidentifikasi pesaing, penting untuk menilai peluang dan ancaman yang mungkin muncul dari kehadiran mereka di pasar. Hal ini dapat mencakup peluang untuk memanfaatkan kelemahan pesaing atau ancaman dari kekuatan pesaing yang perlu dinetralisirkan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, dengan menganalisis pelanggan. Dengan mempelajari kebutuhan dan perilaku konsumen dapat memperluas pangsa pasar, juga dapat mengembangkan produk-produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan para konsumennya. Selain itu juga memperhatikan adanya keluhan dari pelanggan yang dapat menjadikan ancaman perusahaan tersebut. Lalu ada pemetaan persaingan yang dimana dapat meneliti adanya pesaing untuk memahami strategi, kelemahan, dan kekuatan bagi mereka. Hal ini dapat memperlihatkan kelemahan pesaing dan memperlihatkan adanya ancaman yang timbul ketika pesaing mengembangkan keunggulan yang kompetitif. Lalu ada evaluasi kekuatan internal yang dimana dapat meninjau keterampilan karyawan, sumber daya keuangan, dan reputasi merek yang dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari internal bisnis. Lalu yang terakhir, dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan, dengan menganalisis keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh para pesaing seperti kualitas produk, harga, layanan, atau teknologi yang unggul, juga penting untuk mengidentifikasi kelemahan para pesaing seperti kekurangan sumber daya, masalah operasional, atau reputasi yang buruk. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang siapa pesaing utama mereka, bagaimana posisi kompetitif mereka di pasar, dan strategi apa yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan yang secara efektif. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu menentukan sasaran pesaing. Pesaing dapat dikategorikan menjadi dua, yang pertama pesaing terdekat dan yang kedua pesaing jauh. Pesaing terdekat ini biasanya sering disebut pesaing langsung, di mana perusahaan itu menawarkan produk atau layanan yang sangat mirip bahkan identik dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Sedangkan pesaing jauh biasanya sering disebut dengan pesaing tidak langsung, di mana perusahaan menawarkan produk atau layanan yang berbeda, tetapi dapat memenuhi kebutuhan bahkan keinginan pelanggan yang sama. Nah, setelah mengetahui jenis pesaing yang tadi, kita juga perlu mengetahui pangsa pasar mereka. Tidak hanya pangsa pasar juga, sasaran penting, bahkan siapa target selanjutnya.
Sasaran penting orang lain ini biasanya seperti memaksimalkan laba, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kualitas produk, bahkan mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi identifikasi pesaing. Yang pertama ada strategi pemimpin pasar. Strategi pemimpin pasar meliputi berbagai hal, seperti menciptakan produk baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, dan hal-hal lain sebelum dilakukan oleh pesaing. Kegiatan pemimpin pasar ini sering diikuti oleh pesaing, terutama pesaing terdekat. Yang kedua, ada strategi penentang pasar. Dalam melakukan strateginya, penentang pasar sering mendahului pemimpin pasar. Misalnya, dalam hal peluncuran produk baru, penurunan harga, atau pemberian promosi besar-besaran untuk meningkatkan market share. Yang ketiga yaitu strategi pengikut pasar. Pengikut pasar merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan penentang pasar. Seandainya akan melakukan penyerangan, yang diserang adalah relung pasar. Yang terakhir ada strategi penggarap relung pasar. Strategi relung pasar mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menargetkan segmen pasar yang tidak terlalu terjangkau atau terlalu kecil bagi pesaing besar. Ini bisa mencakup penyelesaian produk, harga, atau pemasaran untuk menarik pelanggan dalam segmen pasar tersebut. Perusahaan dapat menggunakan riset pasar mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan dalam relung pasar yang dituju. Cara menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Berikut beberapa wawasan tentang cara menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang pertama ada identifikasi pesaing. Sebelum menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka, Anda perlu mengidentifikasi pesaing Anda. Carilah perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa dengan milik Anda. Anda dapat menggunakan alat yang berbeda untuk mengidentifikasi pesaing Anda seperti penelusuran Google, media sosial, atau laporan industri. Yang kedua ada analisis strategi pemasaran. Dalam menganalisis strategi pemasaran, pesaing dapat membantu Anda memahami apa yang berhasil dengan baik di industri Anda dan bagaimana Anda dapat meningkatkan upaya pemasaran Anda sendiri. Yang ketiga, mengevaluasi layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah bagian penting dari bisnis apapun. Lihatlah bagaimana pesaing Anda dapat menangani keluhan, umpan balik, dan pertanyaan pelanggan. Menganalisis layanan pelanggan, mereka dapat membantu Anda mengidentifikasi kesenjangan dalam layanan pelanggan Anda dan memperbaikinya. Yang keempat, membandingkan kualitas produk, yaitu lihatlah kualitas produk atau jasa pesaing Anda. Apakah mereka menawarkan kualitas yang lebih baik dari Anda? Jika iya, bagaimana Anda dapat meningkatkan kualitas produk Anda? Menganalisis kualitas produk, mereka dapat membantu Anda memahami tren pasar dan harapan pelanggan. Yang terakhir ada menilai strategi penetapan harga. Lihatlah bagaimana pesaing Anda menentukan harga produk atau layanan mereka. Menganalisis strategi penetapan harga, mereka dapat membantu Anda memahami permintaan pasar dan tren harga industri Anda. Selanjutnya materi yang keenam terkait identifikasi reaksi pesaing. Reaksi pesaing menunjukkan metode dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengambil alih segmen pasar yang sudah ada, serta cara perusahaan dalam melakukan inovasi untuk mengungguli pesaing yang ada. Adapun bentuk-bentuk pola pikir pesaing untuk beraksi atau bereaksi ada 4. Yang pertama, pesaing yang santai, di mana pesaing ini tuh tidak bereaksi dengan cepat atau kuat terhadap gerakan lawannya. Biasanya alasannya itu bermacam-macam, bahkan berbeda. Pesaing ini mungkin merasa pelanggannya sudah setia, ada yang mungkin kekurangan dana untuk bereaksi, dan ada yang ingin memerah bisnis. Nah, jadi para pesaing itu harus berusaha menduga alasan pesaing itu bersikap santai. Nah, yang kedua ada pesaing penipuan atau pesaing yang selektif, di mana pesaing ini hanya sensitif terhadap serangan tertentu. Nah, mungkin bereaksi terhadap potongan harga, tetapi tidak dengan peningkatan pengeluaran iklan. Nah, dengan mengetahui terhadap apa pesaing itu bereaksi, perusahaan itu mendapatkan petunjuk-petunjuk. Nah, petunjuknya itu seperti apa yang mudah untuk diserang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pesaing harimau atau tiger competitor, di mana pesaing ini gampang tersinggung dan gesit untuk melakukan serangan dari pesaing-pesaingnya. Nah, pesaing harimau ini menandakan bahwa perusahaan lain tuh lebih baik tidak menyerang karena pihak
yang diserang tuh akan bertahan dan akan bertarung sampai akhir. Nah, selalu lebih baik untuk menyerang domba daripada harimau. Yang keempat ada pesaing stokastik atau tak terduga, di mana pesaing ini tidak menunjukkan pola reaksi yang dapat diramalkan. Jadi tuh tidak bisa diduga-duga. Pesaing itu mungkin dan tidak mungkin untuk membalas kejadian tertentu. Jadi tidak ada cara untuk meramalkannya. Tidak bisa diramalkan dengan ekonomi, sejarah, atau hal lainnya. Nah, banyak bisnis kecil itu disebut pesaing yang stokastik, bersaing dalam front tertentu saat mereka mampu membiayai peperangan dan mampu menahan diri saat persaingan terlalu mahal. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menghadapi pesaing. Kompetitor adalah pesaing bisnis, di mana bisnis yang mereka jalankan atau mereka mulai sama dengan bisnis kita. Apapun bisnisnya, kita bisa memiliki kompetitor bisnis. Termasuk bila ide bisnis kita masih baru ataupun berbeda dengan lainnya, lambat laun pasti akan ada kompetitor itu sendiri. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang strategi kita untuk menghadapi pesaing. Yang pertama itu mengenali pesaing bisnis kita. Langkah awal itu kita bisa mengenali apa itu pesaing bisnis kita. Kayak kita tuh bisa meninjau atau mengawasi dengan benar setiap pergerakan kompetitor atau pesaing kita itu sendiri. Dan yang kedua ada mengenal target pasar. Selain itu mengenal siapa target pasar dan seperti apa kebiasaannya juga cukup penting untuk mematangkan strategi marketing kita. Dan yang ketiga ada memahami kondisi pesaing. Cara mengatasi persaingan yang tidak sehat dengan memahami bagaimana kondisi persaingan yang terjadi. Sikap mengabaikan kondisi persaingan bisa berdampak buruk terhadap bisnis kita sendiri. Sebab kita jadi enggan untuk mempelajari perbedaan dan karakter bisnis kompetitor. Dan yang keempat ada meningkatkan pelayanan dan kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan. Kini juga ada media sosial yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan. Sebagai pelanggan juga dapat mengirimkan tentang kritik melalui media sosial atau saran mereka dan apa yang mereka butuhkan melalui media sosial itu sendiri. Dan yang kelima, menganalisis peluang pasar dan mengelaborasi potensi pasar. Kegiatan menganalisis peluang pasar berkaitan erat dengan penentuan target pasar dan posisi brand kita di industri dan pasar saat ini. Semakin ramai pasar yang kita geluti, maka semakin banyak kompetitor yang tumbuh setiap periode, sehingga kita perlu terus melakukan analisis peluang pasar pada periode tertentu. Kegiatan mengkolaborasi potensi pasar ini bisa kita mulai kembangkan melalui media sosial. Yang keenam ada memperkuat brand image dengan karakter bisnis dan produk. Cara untuk menghadapi pesaing manajemen pemasaran adalah dengan menjadi berbeda dari yang lain atau unik dan inovatif. Pertimbangan berbagai karakter yang akan Anda ciptakan sebagai brand image bisnis Anda, bisa melalui produk atau jasa yang ditawarkan atau cara Anda berinteraksi terhadap pelanggan. Yang ketujuh, melakukan inovasi secara berkala. Nah, seperti yang sudah disebutkan sejak awal, saat ini bahwa berinovasi pada bisnis merupakan jantungnya bisnis itu sendiri. Bisnis akan terasa hidup dengan terus melakukan perubahan atau pengembangan yang mengikuti perkembangan zaman. Yang delapan ada menerapkan strategi digital marketing. Nah, salah satu cara paling efektif yaitu menerapkan strategi digital marketing. Yang ya di zaman sekarang lah, sosial media kan di mana-mana. Jadi kita bisa menerapkan strategi digital marketing kita melalui media sosial itu sendiri dan berskala online. Yang kesembilan, mempertimbangkan peluang kolaborasi dengan bisnis lain. Cara menghadapi kompetitor yang terakhir adalah dengan mempertimbangkan partner bisnis yang melakukan kolaborasi bisnis. Kerjasama bisnis ini bisa menciptakan keuntungan baru bagi bisnis kita dan rekan kerja kita. Dari pemaparan-pemaparan kami tadi dapat disimpulkan bahwasanya pemahaman komprehensif tentang pesaing penting untuk merencanakan strategi yang sukses.
Dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pesaing, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Analisis yang berkelanjutan membantu perusahaan merespon perubahan pasar dengan tepat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan terus-menerus adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang dalam pasar yang kompetitif. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.